apakah sudah ada yang juga ditingkatkan ke tingkat pidana ya, ditarik ke ranah pidana. Tapi masalahnya kan sebenarnya ini kasus kerumunan, kasus kecil ya, artinya bukan korupsi, bukan narkoba, bukan terorisme, bukan bandar judi, dan sudah ada aturan yang mengatur tentang denda administratifnya. Kan sebenarnya sudah cukup itu sebenarnya. Tapi ini ditarik ke ranah pidana, ya ini tentu ya mencederai rasa keadilan lah ya yang dirasakan oleh sebagian umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi yang beragama lain, sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia. Beberapa jam yang lalu kita menyaksikan konferensi pers dari kepolisian, dari Polda ya, Metro Jaya, di mana Imam Besar Habib Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan dalam acara Maulid Nabi dan pernikahan putri beliau beberapa waktu yang lalu. Dan bukan hanya Imam Besar yang dijadikan sebagai tersangka, tapi ada beberapa panitia-panitia yang lain yang terlibat, mulai dari ketua panitianya, sekretarisnya, pengamanannya. Baik, sahabat Amazing Pasuruan, yang perlu kami tanggapi, pertama, tentu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah yang berarti, silahkan kalau mau ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan atau ke tingkat penyidikan tindak pidana ya, karena kan sebenarnya secara administratif sudah dibayar 50 juta dendanya ya, dendanya sudah dibayar 50 juta dan Habib Rizik sudah minta maaf secara terbuka atas kerumunan tersebut. Cuma yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan umat adalah, adakah kasus kerumunan ya yang terjadi di tempat-tempat yang lain ya, dalam acara-acara yang lain yang dimana di situ tidak ada Habib Riziknya, apakah sudah ada yang juga ditingkatkan ke tingkat pidana ya, ditarik ke ranah pidana? Ini menjadi pertanyaan, apakah hanya kasusnya Habib Rizik saja ini? Sementara kan kerumunan itu kasusnya ada di mana-mana ya. Yang terakhir kemarin beberapa waktu yang lalu di Banten itu ada acara haul, videonya juga menyebar luas, berita di televisi nasional ya. Acara haul, banyak protokol kesehatan yang dilanggar, berita di televisi nasional juga sudah dengan mudah ya. Sekarang di YouTube dengan mudah kita bisa lihat ya. Apalagi kasus-kasus sebelumnya ya, di Pekalongan dan sebagainya ya, acara Kliwonan dan seterusnya. Belum lagi acara pilkada, itu kan juga ada pelanggarannya ya. Kan pilkada itu kampanye dibatasi sekian orang ya, ada aturannya. Dan protokol kesehatan itu dilanggar di mana-mana. Apakah pelanggaran-pelanggaran yang lain itu adakah yang ditarik ke ranah pidana ya? Bahkan mungkin yang didenda administratif juga tidak semuanya ya, nanti bisa silakan Anda cek sendiri dengan mudah lah, berita bisa kita lihat ya. Sekarang ini informasi serba terbuka, tidak bisa ditutup-tutupi. Makanya kita ingin kejelasan apakah hanya Habib Rizik yang ditarik ke ranah pidana kasus kerumunan ini ya. Kalau semuanya nggak ada masalah saya pikir ya, selagi hukum itu berlaku untuk semuanya ya, justice for all, keadilan itu berlaku bagi semuanya, equality before the law, persamaan di hadapan hukum, saya pikir nggak ada masalah. Jadi ini yang harus dijawab ya, harus dijawab agar tidak ada rasa curiga ya, pertanyaan-pertanyaan yang justru tidak baik bagi nama baik wibawa kepolisian ya. Karena saya ataupun kita semuanya ikut merasa memiliki lembaga kepolisian ini milik kita bersama, ini milik rakyat Indonesia, kepolisian Republik Indonesia ya, bukan kepolisian milik siapa-siapa, bukan milik penguasa, bukan milik salah satu golongan, tapi milik semuanya kepolisian ini yang harus kita jaga nama baiknya ya. Nah, terus kemudian di sini ada tulisan yang menarik sahabat ya, yaitu dari
mantan wakil presiden Yusuf Kalla. Karena kan ada ya stigma-stigma negatif yang dilontarkan oleh pembenci Habib Rizik lah ya. Kenapa enggak datang saja, hadapi, gentle begitu ya. Baik, di sini ya dari sumber faktakini.net, Yusuf Kalla. Selama kasusnya tidak dibuat-buat, Habib Rizik pasti taat hukum. Ya, ini Selasa 8 Desember 2020. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla mengungkapkan Habib Rizik Syihab adalah orang yang taat hukum selama kasus hukum yang menimpanya tidak dibuat-buat. Hal itu disampaikan Yusuf Kalla menanggapi Habib Rizik yang saat ini diminta datang oleh Polri sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat 14 November 2020 yang lalu. Sebagaimana diketahui, berbeda dengan kerumunan Gibran putra Jokowi saat pendaftaran pilkada, kerumunan Oli Dondo Kambe, kader PDIP di Sulawesi Utara, dan banyak kerumunan lainnya yang aman-aman saja. Kerumunan yang melibatkan Habib Rizik memang berbuntut panjang, bahkan beliau langsung dipanggil polisi. Bukan hanya Habib Rizik ya, tapi sampai gubernur diperiksa 9,5 jam ya. Apakah ada di tempat lain, di wilayah lain kasus kerumunan yang gubernurnya diperiksa sampai 9,5 jam ya. Kapoldanya dicopot dan sebagainya ya. Ini pertanyaan yang harus dijelaskan ya oleh pihak-pihak yang memang punya kapasitas untuk menjelaskan ini ya. Menurut Yusuf Kalla, Habib Rizik sosok yang taat hukum karena menerima putusan pengadilan yang membuatnya dipenjara pada 2008 akibat bentrok terhadap masa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan AKKBB pada peristiwa insiden Monas, Jakarta. Walaupun JK mengakui saat itu Habib Rizik tidak berada di lokasi bentrokan. Jadi waktu itu flashback sedikit ya, ada bentrokan antara Komando Laskar Islam yang di situ ada beberapa anggota FPI yang tergabung di situ, bentrok dengan Aliansi Kebangsaan yang waktu itu membahas terkait dengan undang-undang anti pornografi. Jadi koalisi Laskar Islam yang terdiri dari komponen umat Islam dari berbagai macam organisasi Islam itu mendukung agar segera dibuat undang-undang anti pornografi dan anti porno aksi. Di seberang ada kelompok-kelompok liberal yang menolak ya, mereka menganggap pornografi dan porno aksi itu bagian dari kebebasan berekspresi, kurang lebih seperti itu ya. Terjadi bentrok lah ya, terjadi bentrok. Kemudian Habib Rizik ditangkap pada saat itu. Saya perintahkan Kapolri agar ditangkap, walaupun di sana tidak ada Habib Rizik, tapi saya yakin tentu sepengetahuan dia. Saya minta Habib Rizik diminta pertanggungjawaban, diperiksa kepolisian, dan kemudian masuk pengadilan penjara setahun, ujar Yusuf Kalla dalam wawancara eksklusif bersama pimpinan redaksi Berita 1 Claudius Bokan di kanal YouTube Berita 1. Jumat 4 Desember 2020. Ini ada di YouTube-nya ya. Dia atau Habib Rizik terima dan tidak ada ribut-ribut. Jadi sebenarnya Habib Rizik Syihab itu orang yang taat hukum. 2 kali masuk penjara dia dan diterimanya dengan baik asal lewat pengadilan, kata Kalla. Habib Rizik sendiri mengakui saat itu ia menerima hal itu sebagai masa uzlah. Bahkan selama berada di dalam tahanan ia mengislamkan beberapa tahanan non-muslim. Yusuf Kalla pun meyakini Habib Rizik akan mengikuti proses hukum yang berlaku kepadanya selama kasusnya tidak dibuat-buat. Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia itu mengatakan pada 2008 Habib Rizik menerima putusan pengadilan tanpa adanya keributan dari massa FPI karena kasusnya memang terbukti dan harus bertanggung jawab atas penyerangan. Kalla menuturkan, tak masalah bila Habib Rizik dan FPI ingin berdakwah karena sudah menjadi kewajiban setiap agama. Hanya saja ia mengingatkan dakwah tak boleh disertai dengan kekerasan. Dan itu diterimanya oleh Habib Rizik dengan baik.
Jadi menurut saya kalau ada kesalahan yang terbukti jangan dibuat-buat. Dia akan terima kok. Dia atau Habib Rizik bukan orang yang seperti itu, dalam kurung yang tak taat hukum, ucap Kala. Ini ya sumber dari kompas.com, ada sumbernya ya. Ini pernyataan yang objektif dari mantan wakil presiden yang sekarang menjadi ketua umum Dewan Masjid Indonesia. Itulah sahabat Mezeng Pasuruan, dan tentu kita ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa di zaman Kanjeng Nabi itu ada seorang pencuri yang sudah terbukti mencuri, namanya Fatimah. Ya, Fatimah dari suku bangsawan lah ya, Al-Makhzumiyah ya. Salah seorang putri bangsawan, dia mencuri yang sudah memenuhi syarat, memenuhi nisabnya yang harus dipotong tangan. Pada saat itu ada usulan dari beberapa pihak yang menginginkan agar Fatimah Al-Makhzumiyah ini tidak dipotong tangan, tapi dikasih hukuman yang lebih ringan lah ya, atau tidak ditegakkan hukum sebagaimana mestinya. Karena ini dari kaum bangsawan, nanti ini bisa menjadi aib bagi bangsanya, kasihan nanti ini ya. Apalagi ini Islam baru berkembang, dikhawatirkan nanti bangsanya ini keluar dari Islam dan sebagainya lah. Akhirnya disampaikan ini usulan ini kepada Kanjeng Nabi melalui Usama bin Zaid bin Haritsah, cucu angkat ya. Jadi Nabi itu punya anak angkat namanya Zaid bin Haritsah, punya anak namanya Usama. Jadi Usama bin Zaid bin Haritsah ini cucu kesayangan Kanjeng Nabi, cucu angkat ya. Matur kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ini ada begini. Begitu Kanjeng Nabi mendengar bahwasanya hukum Allah ini mau dirobah-robah, atau artinya hukum ini tidak ditegakkan ya, tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, maka yang terjadi apa? Kanjeng Nabi marah, kemudian merah ya wajah beliau, digambarkan seperti itu, mengumpulkan para sahabatnya. Apa yang beliau sampaikan? Innama ahlakal ladzina qablakum ya. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu dihancurkan oleh Allah. Kenapa dihancurkan oleh Allah? Annahum idza kanu saraqas syarif taroku, yaitu kenapa? Karena ketika terjadi pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang terpandang ya, orang-orang yang mulia ya di sisi penguasa tentunya, inda sultan ya, itu taroku, ditinggalkan, tidak ditegakkan hukum, dibiarkan saja. Tetapi ketika idza saraqa fihimud dhaif ya, ketika yang melakukan kesalahan pencurian itu adalah orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak punya kekuatan, apa yang dilakukan? Aqamu alaihil had, ditegakkanlah hukum dengan setegas-tegasnya. Jadi ini Kanjeng Nabi sudah memberikan warning bahwasanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. Ketika yang melakukan pelanggaran ini adalah orang-orang dekat, orang-orang yang dianggap mulia karena ada kedekatan dengan penguasa, tidak ditegakkan hukum. Tetapi ketika yang melakukan ini adalah lawan politiknya, ketika yang melakukan ini adalah orang yang kritis, orang yang lemah ya, tidak punya backing yang kuat ya secara politik dan sebagainya ya. Ketika yang melakukan ini orang yang lemah, maka ditegakkan hukum dengan setegak-tegaknya. Nah, ini prinsip equality before the law itu sudah betul-betul dicanangkan oleh Kanjeng Nabi. Jangan dibeda-bedakan. Kalau yang satu ditegakkan, tegakkan juga kepada yang lainnya. Kenapa? Kalau kamu nanti pilih-pilih, yang ini ditegakkan, yang ini nggak ditegakkan, maka yang terjadi apa? Oleh Kanjeng Nabi diingatkan, innama ahlakal ladzina qablakum. Au kama qol ya, hadis Kanjeng Nabi ini. Maka nanti umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah karena tidak adanya penegakan hukum yang adil. Jadi ini peringatan dari Kanjeng Nabi ya, peringatan dari Kanjeng Nabi untuk kita semuanya, untuk perbaikan kita semuanya ya. Kita cinta kepada negeri ini, kita cinta kepada kepolisian, kita cinta kepada rakyat Indonesia. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah ya. Ayo kita bersatu ya. Kalau memang Habib Rizik bersalah tidak apa-apa, tapi yang lain tegakkan juga dong ya. Tapi persoalannya kan, masalahnya kan sebenarnya ini kasus kerumunan
kasus kecil ya, artinya bukan korupsi, bukan narkoba, ya, bukan terorisme, ya, bukan bandar judi, dan sudah ada aturan yang mengatur tentang denda administratifnya. Kan sebenarnya sudah cukup itu sebenarnya. Tapi ini ditarik ke ranah pidana, ya ini tentu ya mencederai rasa keadilan lah ya yang dirasakan oleh sebagian umat. Baik sahabat Messing Pasuruan, kita berdoa untuk keselamatan bangsa kita ya. Ayo kita sama-sama berdoa kepada Allah. Jangan lupa kita punya Allah ya. Meskipun orang mau mencelakakan kita seperti apapun ya, upaya mereka, tapi Allah kalau mentakdirkan selamat pasti kita akan selamat ya. Begitu juga meskipun ada musuh sedemikian kuat ya, terus berbuat sewenang-wenang kepada kita, kalau Allah takdirkan hancur, Allah pasti akan hancurkan. Nah, tentu kita berharap untuk Indonesia ini agar diberikan keselamatan ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tetap terjadi kondusivitas kita jaga. Jangan sampai ada pihak-pihak lain yang terus kemudian memanfaatkan ya kejadian-kejadian yang terjadi di akhir-akhir ini ya untuk kemudian membentur-benturkan sesama anak bangsa. Baik, itulah sahabat Messing Pasuruan, mudah-mudahan Habib Rizik diberikan kekuatan, ketegaran, ketabahan menghadapi persoalan ini dan bisa menyelesaikan dengan baik, dan mudah-mudahan kepolisian juga bisa menangkap aspirasi umat ini ya, sehingga ada titik temu lah ya, dialog yang baik begitulah ya. Sebab kalau tidak ada dialog ya akhirnya seperti ini ya saling mengklaim masing-masing, saling mengklaim dirinya yang paling benar dan sebagainya. Makanya kan Cak Nun sudah mewanti-wanti harus ada dialog ya, bahkan Cak Nun mengatakan harus ada dialog langsung antara Jokowi dan Habib Rizik empat mata ya. Nah ini ya, jadi sahabat Messing Pasuruan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiran wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.